Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya mau menyampaikan berhubungan tanam katak porang umur 3 bulan. Bulan Februari perlu kita dolomit. Kenapa? Terlebih dahulu nanti jangan lupa di akhir video ini like-nya juga subscribe-nya. Juga bunyikan loncengnya biar Anda menerima informasi dari Pro Rakyat Channel TV menjadi orang yang pertama. Juga bagikan video ini pada teman-teman Anda yang lain biar informasi ini juga diketahui teman-teman Anda sekalian. Karena di bulan Januari Februari itu curah hujan tinggi, kadangkala nyampe tiap hari hujan, pagi pun hujan. Karena di bulan Januari adalah hujan sehari-hari. Tanah terlalu lembab, perlu kita netralisir tanah tentang pH-nya biar akar juga umbi yang masuk makanan dari tanah itu tidak membusuk. Itu perlu kita lakukan, yaitu penetralan tanah juga untuk mencegah datangnya jamur, juga uret, juga engkok, penyakit-penyakit yang ada di tanah. Karena penyakit di dalam tanah itu terlalu lembab, itu sangat suka. Jadi perlu kita netralisir tanahnya. Ini tanaman dari katak mini rekan-rekan. Tanaman dari katak mini ini sudah berumur 3 bulan. Terlebih dahulu ada yang mau lewat dari Pro Rakyat Channel TV terlebih dahulu. Kenapa di bulan Januari, Februari curah hujan terlalu tinggi? Bahkan di bulan Januari hujan sehari-hari, itu hal yang biasa. Jadi perlu kita menetralisir tanah. Ini di dalam tanah permukaan. Ini ada yang putih-putih ini adalah kapur dolomit untuk menetralisir pH tanah biar tanahnya keasamannya itu akan stabil. Jadi bagi teman-teman semua, apabila tanahnya terlalu asam, ada deteksi, bisa menggunakan alat pengecek pH. Juga lembabnya tanah itu mengakibatkan tanaman kesuburannya kurang. Jadi ciri-cirinya seperti itu, perlu kita kasih dolomit. Ini saya contohkan dari tanaman yang kecil, bahkan ada yang
mau derman ini, yang tunas pertama. Ini juga ada pohon iles-iles tadi kelewatan. Ini kataknya sudah mulai muncul, katak berkatak, sudah satu batang rokok. Jadi untuk tanaman porang, kenapa harus kita kasih kapur dolomit? Ini biar menyuburkan tanahnya, karena tanah terlalu lembab itu kesuburan tanah juga berkurang. Juga mengganggu tanaman apabila tanahnya itu lembab, akar yang mengasup nutrisi dari dalam tanah itu pun tidak bisa mengambil nutrisi karena terlalu lembab. Ini ada iles-iles. Jadi tanaman-tanaman yang sekiranya terlalu lembab, juga terlalu teriknya matahari, ini pohon porang tidak suka. Sukanya dinaungi. Sekiranya membutuhkan sinar cuma 60% dari teriknya matahari. Jadi tidak butuh terlalu panas. Jadi untuk kita tanam porang harus adanya suatu pelindung. Nah, ini bedanya walur sama porang seperti ini. Yang kasar itu walur, rekan-rekan. Juga kita bahas tentang tanah. Apabila kita menggunakan pupuk kandang, tidak kita fermentasi, rawan akan uret. Salah satu untuk pencegahan yaitu kita kasih kapur dolomit seperti ini, biar uretnya akan keluar. Apabila kena curah hujan, uretnya akan mati sendiri, bahkan juga mati di dalam tanah, karena kapur dolomit itu pun bisa membuat si uret ini tidak menetas telurnya. Nah, ini ada yang roboh, ini dimakan uret ini. Saya deteksi seperti itu, lalu saya kasih kapur dolomit biar menetralisir pH tanah, biar tidak terlalu lembab, terlalu banyak air, agar mudah kering. Itu fungsi dari kapur dolomit. Sudah umur 3 bulan, yaitu batang tunas kedua. Ini mulai akan muncul tunas ketiga. Bahkan ini sudah mau dorman yang tunas pertama. Katanya sudah lumayan seperti bibitnya yang kemarin. Jadi sudah untung balik modal di katak tunas pertama. Tinggal nanti untungnya kita katak tunas kedua dan ketiga, juga umbinya. Begitu budidaya porang dengan metode tanam untuk bibit dari katak. Ini kemarin katak isi 600-800. Ini kemarin ada naungan pohon jati, walaupun kecil, itu ada masih pohon jati, ada naungannya. Karena tanaman porang membutuhkan naungan. Ini daunnya sangat lebar-lebar karena pupuknya terpenuhi. Kesuburan tanah kita jaga
lalu kita cek, kita teliti, walaupun beberapa lahan kita cek sekilas-sekilas, lalu kita antisipasi, kita tangani gitu. Ini di lahan pembibitan, jadi tanamnya kerat ini. Ini ada walur kemarin, nyampe bibitnya katutan walur. Walurnya kita biarkan saja. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan pada teman-teman seluruh petani porang, pembudidaya porang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sukses, salam petani porang seluruh nasional Nusantara ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng-nya, minta pertemanan Facebook Emas PUR Demang, juga follow Instagram Emas PUR Demang. Terima kasih.